Karena ada 3 persoalan besok yang harus kita pulang. 1, jasad harus pulang ke tanah. 2, Nur Muhammad harus pulang ke induknya, kepada Muhammad Rasulullah, kumpul di majelis Rasulullah, yaitu di alam lahud, di alam ruh. Terakhir adalah hembusan ruh, hembusan yang Allah tiupkan ruh pada diri kita, harus pulang ke induknya yang disebut Ahmad. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Tidak pilih siapa, Pak. Bukan karena keturunan kiai. Jangan sok jago, tidak ada di hadapan Allah. Tidak ada. Nyampe di majelis Rasulullah di alam lahud, dikumpul sudah sama Ummin Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada saya keturunan kiai ini, tidak ada di sana. Kebijakan yang berjalan, kemampuan dan kesuksesan dunia yang ada di sana. Keturunan tidak dihitung. Cuman mujur kalau punya keturunan yang hebat dan yang wali, pasti sudah yang soleh, Pak. Dan soleh itu pasti mujur. Itu luar biasa, mujurnya orang tua. Cuman di sana tidak ada ukurannya. Karena di sana pulang ke sana adalah pulangnya diri kita sebagai Nur Muhammad, pulang kepada Ummin Nur, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk penyelamatan diri kita besok di akhirat sampai di surganya Allah. Kalau tidak kembali kepada induknya, mau kembali kepada siapa? Wong sekarang mengharapkan cahaya dari beliau. Bukan nur kita palsu, Pak, tapi asli, tapi tidak bisa memancar karena wadatnya terlalu kotor. Di sana itu lahir batin, Pak, harum. Punya kita bau luarnya, dalamnya juga tidak ketahuan harumnya seperti apa. Ini bedanya kita dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu walaupun keringatnya harum, andaikan jatuh ke bumi, maka bumi ini akan harum sampai sepanjang masa. Tapi Rasulullah masih menutupi dengan minyak misik dan kasturi. Itu kesenangan Rasulullah. Untuk apa? Untuk ditiru oleh umatnya. Pakai harum-harum itu sunnah, karena Rasulullah seperti itu. Ditutupin memang. Beliau itu kalau lewat, jangankan orang kafir itu tahu, karena bekasnya Rasulullah itu harum, Pak. Dan kalau Rasulullah melangkah tidak rewel, jak kayak gitu, seperti orang turun. Langkahnya bukan kalau sekarang kan sandal 1 minggu sudah putus, Pak, seret. Bukan seperti itu Rasulullah melangkah, tapi diangkat kanan dan kiri. Kalau sekarang jemaah saya perempuan itu habis 3 1 minggu sandalnya, Pak, seret. Dilihat sandalnya kena paping. Rasulullah tidak seperti itu jalannya, diangkat, melangkahnya diangkat, tapi pelan, tapi pasti melangkah jahat. Itu pasti, Pak. Seperti orang mau turun, diangkat, kakinya diangkat, bukan diseret. Sekarang lebih uang tidak bisa cari uang, cuman karena pegang uang diseret. 1 minggu habis 2, Pak. Bahkan ada sandal yang tidak dipakai lagi, putus lagi, Pak. Itu bukan ajaran Rasulullah itu. Bukan seperti ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah itu kakinya diangkat, melangkahnya itu diangkat, pasti. Ajaran itu ajaran sunnah Rasul, maka harus kita ngikutin. Bukan diseret 1 minggu habis 3, setelah kenapa sandal putus, wah pulan yang pakai kiai katanya, waduh ini bikin habis sandal ini. Iya, kalau santrinya coba banyak, habis punya kiainya nanti. Makanya langkah itu melangkah, ndak perempuan ndak laki-laki, harus diangkat. Itu ajaran Rasulullah. Kalau sekarang kan diseret, kiainya tidung dengar gara-gara ada orang melangkah di luar. Tadi yang saya dengar, Pak, seret, waduh, dilihat
Kok biasa aja mas saya kayak gini. Kalau di dapur ke halaman seret-seret terus, ya tidak ada yang bisa tidur pak. Di depan orang nangis, di belakang orang melangkah, ya sama aja kena, tidak bisa tidur semua. Wong yang di belakang orang tua-tua tidak bisa ngangkat kakinya. Ini aneh. Ini ilmu yang penting sama kita semua, sangat penting. Karena dalam kitab seperti itu, ajaran-ajaran yang tulis oleh ulama terdahulu diangkat pak. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan meludah sembarangan ya jemaah saya. Yang penting noleh ada kiainya langsung meludai. Aduh, kok kayak gitu. Hati-hati. Enggak, bukan saya kan mengajarkan. Kalau saya kan tidak ada masalah. Takut disangkanya sampean benci sama orang lain, meludah sembarangan. Itu hati Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Artinya kalau kita masih bisa menelan lah. Kalau sampean tidak bisa, harus cari tempat yang aman agar orang lain tidak tersinggung. Jangan menuruti apa yang menjadi kehendaknya sampean sendiri. Saya tidak pernah mukul kok orang lain, cuma meludah kok orang lain sedih. Memang sampean bikin orang menyedihkan. Sembarangan kalau meludah, ya tidak bisa. Jangan seperti itu. Hormatin diri kamu sendiri, karena yang tahu dalamnya air sampean sendiri, yang tahu hatinya sampean sendiri ya sampean sendiri, bukan orang lain. Tapi jangan diukur kepada orang lain. Tidak mampu orang lain mengukur hatinya sampean. Hati sampean 1 detik sudah mehong 4 kali pak. Gimana mau ditelusuri? Belajar menenangkan diri, belajar kita berkiblat pada kita sendiri, belajar kita bicara dengan suasana diri kita sendiri. Bicaralah dengan jiwanya sampean sendiri, mengenallah rasa sampean sendiri. Karena Allah mentajelikan azat, mentajelikan dirinya, azat mentajelikan kepada manusia, yaitu lewat rasa pak. Itu kenali seperti apa rasanya suara yang dalam jiwa kita, itu kenal. Sampean pasti akan kenal, karena saya sedang mentransfer itu semua sekarang kepada semua jemaah canda laki-laki. Cuman sampean harus dikasih tahu terus, tidak pernah mau latihan. Kenapa saya transfer? Biar sampean duduk di rumahnya tenang, menikmatin suasana jiwanya. Bukan kalau galau, bukan jiwanya pak, tapi pikirannya. Jiwa tidak pernah galau, siapapun orangnya. Orang gila pun tidak pernah galau, yang galau itu pikirannya. Makanya orang gila itu yang gila pikirannya, bukan jiwanya. Jiwanya tetap hebat, tetap nikmat, tapi pikirannya menjauh dari kehidupan yang sebenarnya. Kalau sampean mikir ini pusing, itu bukan jiwa, tapi pikiran, perasaan yang dikuasai oleh keinginan yang disebut hawa nafsu itu sendiri. Makanya kita itu tinggal merenung, apa sih hawa nafsu? Disangkanya sampean angin topan, bukan. Memang keinginannya sampean sendiri yang tak terbendung oleh sampean sendiri. Cuman sampean selalu menyalahkan orang lain, yang orang lain belum tentu bersalah sama sampean. Makanya paling bagusnya orang itu diam, bukan bicara orang lain. Bisikan setan, sampean kan tidak tahu kan bisikan setan. Ya itu pikiran yang nggak karuan itu. Itu bisikan kelakuan pak, kelakuan buruknya iblis. Dan saya tidak mampu melihat iblis kecuali Rasulullah, karena iblis itu adalah bagian dari Nur Muhammad Rasulullah jadi iblis. Nah, iblis itu induknya ke Rasulullah juga pak, soalnya bukan langsung jadi-jadi, enggak. Makanya sampean belajar, kita mengingat diri kita sendiri, kita ini siapa dan akan kemana dan akan menuju siapa dan pulang ke siapa, karena penyelamatan itu sendiri. Karena ada 3 persoalan besok yang harus kita pulang. 1, jasad harus pulang ke tanah. 2, Nur Muhammad harus pulang ke induknya, kepada Muhammad Rasulullah, kumpul di majelis Rasulullah, yaitu di alam lahud, di alam ruh. Terakhir adalah hembusan ruh, hembusan yang Allah tiupkan ruh pada diri kita, harus pulang ke induknya yang disebut Ahmad.
Dan Ahmad ini akan induk dari segala ruh. Kalau dalam Al-Quran, induk dari segala ruh, ibu dari segala ruh, dan akan pulang kepada Allah juga. Maka semuanya akan selamat kalau sudah jalan ini kita lalui. Makanya penyelamatan itu perlu, selamat itu perlu. Kalau sampai tidak tahu, walaupun selamat bingung, tidak selamat karena bingung, harus cari. Makanya ini yang sampean cari sekarang. Semoga sampean sampai pada titik-titik yang seperti ini. Kita kan udah tua Pak, mau pulang, mau tidak mau pulang sudah. Saya kalau bicara dengan ruhnya sampean, kadang saya yang disalahkan. Kok ada suara kiai, padahal bukan saya. Saya mewakili ruhnya sampean, cuma suaranya pakai punya saya. Tanya sama Pak Sipul, ketimbang Pak Sipul tengkar sama istrinya, kan suara saya yang muncul Pak. Itu bukan saya, tapi mewakili ruh yang ada di dalam dirinya, tapi harus pakai suara saya, karena ruh itu satu Pak. Kalau enggak, kan lanjut Pak, untuk menghentikan suasana yang panas.